Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Seperti biasa ya. Oke. Kamal sudah on kamera ya. Willy, Novita. Aulia sudah. Intan, Enda, Wulandari. Oke, Intan. Enda. Ini berlima kemarin ketemu semua nih. Firly sehat? Alhamdulillah sehat. Udah ganti? Apa tuh, Pak? Aduh. Tersedih lagi. Nggak apa, udah kok, Pak. Oke, itu. Enda, Wulandari, mana ya? Hadir, Pak. Oke, tinggal Enda nih. Raihan mana ini? Oke. Bakalan seret nih. Oke, kemarin kan ada sedikit perubahan ya di metode perkuliahannya. Kemarin gimana ya pas Selasa? Betul dipotong jamnya? Kan kemarin dari akademik bilangnya ada pemotongan setengah untuk Zoom-nya lah gitu. Bisa digantikan nonton video atau tugas. Nah, kemarin untuk yang hari Selasa bagaimana? Iya, Pak. Jamnya itu ngerjain tugas. Oke. Dan hari ini pun sebenarnya saya mengganti yang minggu kemarin ya, yang saya nggak ada. Jadi sekarang itu materinya pertemuan 5, minggu depan kan harusnya pertemuan 7 ya. Tapi saya ganti untuk pertemuan 6, dan pertemuan 7 itu kan biasanya kita nggak ada materi. Kalau nggak saya ya, itu sekedar kita nanti ada overview sama diskusi, plus kisi-kisi. Biasanya kan seperti itu. Nah, jadi nanti akan saya padatkan di minggu depan ya. Jadi untuk 1 jam pertamanya, kalau memang 1 jam, kalau cukup, itu untuk perkuliahannya, nanti sisanya untuk yang agenda di pertemuan 7. Oke, karena 2 minggu lagi kan UTS nih. Oke, baik. Kita pelan-pelan saja ya. Oke. Ngomong-ngomong nanti siapa yang ke
kampus lagi. Iya, Feli, nggak usah, jangan. Kenapa, Pak? Kamal lagi, Iya, kamu sama Intan nanti. Intan lagi, Novita juga. Enggak, Pak, libur dulu. Iya, Miki. Kamu tuh siluet malu ya. Kenapa, Pak? Nanti ke kampus lagi? Enggak, Pak. Lagi libur dulu. Kamal, Intan nggak ada liburnya. Oke lah. Kita ke materinya. Bentar ya. Kelihatan ya semuanya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi hari ini yang harusnya kemarin itu kita pertemuan 5 tentang System Development Life Cycle, ya. Capaiannya ini ada empat bahasan utama di materi kali ini. Yang pertama tentu definisinya dulu biar kalian paham tentang SDLC itu apa sih. Nah, terus nanti ada beberapa case-case studi-studi atau survei-survei juga tentang pengembangan sistem di masa lampau. Lalu sistem analis agak dibahas sedikit lebih dalam di sini nanti. Terus fase-fase dasarnya SDLC itu apa saja? Ya, secara fundamental itu apa saja sih fase-fasenya, itu dia. Oke. Ya. System Development Life Cycle, 4 suku kata ya. Siklus hidup pengembangan sistem. Ya. Jadi dalam pengembangan sistem ada siklusnya, ada tahapan-tahapannya, bertahap. Nah, kalau dari definisinya sendiri adalah si SDLC ini proses memahami, ya, proses memahami bagaimana sistem informasi itu bisa mendukung kebutuhan organisasi, ya, bagaimana sebuah sistem informasi itu bisa mendukung kebutuhan organisasi. Nah, dengan caranya merancang sistem, membangunnya, lalu menyampaikannya ke pengguna. Oke, simple ya. Dirancang, dibangun, terus dikasih ke penggunanya, ke user. Ini proses pemahaman. Nah, tahun 60 itu sebenarnya sudah berkembang SDLC. Ya, kan seiring juga dengan perkembangan teknologi. Tapi di sana terjadi satu kegagalan besar, utamanya waktu penerapan EDP, pernah saya sebut ya dulu ya, Electronic Data Processing, untuk pemrosesan yang simpel-simpel sebenarnya, tapi ini untuk sistem-sistem yang besarnya gagal. Kenapa? Karena nggak ada metodologinya, ya, tidak terkonsep. Jadi ya buat aja gitu, nggak ada panduannya, nggak ada alurnya. Dan kita kalau mau buat sesuatu kan, kalau kita sudah tahu alurnya mudah kan. Nah, kalau kita nggak ada panduan sama sekali, pasti bingung. Nah, jadi semenjak tahun itu, semenjak kegagalan itu, nah mulai timbul kesadaran kalau metodologi pengembangan sistem itu penting, ya. Jadi dalam pengembangan sistem ya penting banget ada pegangannya, ada metodologinya. Nah, jadi waktu itu pengembangan sistem informasi mau yang berbasis komputer atau enggak, nah itu sebenarnya setelah dilihat-lihat oleh para ahli itu mirip sama pengembangan sistem engineering.
ya. Ada kaitannya ke sana, di mana tahapannya juga mirip sekali. Ada 4, ini yang fundamentalnya ya. Perencanaan, planning, analisis, desain atau perancangan, jangan terbalik ya, desain, terus implementasi. Jadi direncanakan dulu, dianalisis, lalu dirancang, baru diimplementasikan. Ini 4 proses atau tahapan yang fundamental dari sebuah pengembangan sistem. Ya, bisa dipahami dong ya sampai sini. Ini gampang. Nah, tapi waktu itu masih ada beberapa kekurangan yang bikin pengembangan sistem informasi itu masih sulit, sering gagal. Kenapa? Nah, ada kesalahan dalam menentukan tuntutan dan peran serta pengguna sistem. Ya, dulu kan baru awal ya, belum ada pegangan. Metodologi juga masih awal sekali dibuat, belum banyak yang tahu, belum banyak yang paham, belum banyak diimplementasikan, ya otomatis di sini pun juga bisa salah. Jadi user tuh nanti mau ngapain di dalam pengembangan sistem itu belum dikaji dengan lebih jauh. Jadi ada kesalahan dalam nih user ini mau gimana. Nanti tim pengembang kan ada banyak ya, ada project leader dan lain-lain. Nah, itu mau ngapain aja itu juga belum didalami betul. Jadi kalau ada kesalahan di situ, pasti dalam pembangunan sistem ada salahnya juga. Ya, jadi itu salah satu penyebab dari kegagalan pengembangan sistem informasi dulu. Nah, terus sulitnya memperoleh komputer dari produsen. Tahun berapa itu kan komputer masih sulit. Komputer masih besar sekali ukurannya dan mahal. Itu juga ya waktu pertemuan awal ya udah paham ya. Komputer gimana waktu yang tahun-tahun dulu itu besar, sulit, lambat juga sih sebenarnya. Nah, itu juga yang jadi masalahnya. Staf yang tidak memenuhi syarat. Orang kalau mau bisa kan pasti harus dilatih dulu. Ya namanya fase-fase awal penerapan metodologi SDLC ya, yang namanya mengawali pasti itu sulit, berat. Nah, pasti akan mengalami kesalahan dan kesalahan itu yang akan membangun ke depannya. Jadi banyak sekali staf yang nggak punya kualifikasi, yang namanya juga baru kan. Kalau sekarang kan sertifikasi udah banyak sekali, database administrator lah, terus ada CISA, ada CEH, udah banyak sekali ya, yang lebih kompeten gitu. Kalau kalian mau lebih mendalami, selain perkuliahan juga ada semacam pelatihan seperti itu. Nanti dapat gelar juga di belakangnya, dan itu bayar. Tapi lebih expert. Jadi kalau kalian punya gelar-gelar seperti itu, nanti itu akan dilihat sekali di dunia kerja. Ya, gelarnya non akademis, tapi itu expert di bidangnya. Ya. Nah, kalau dulu kendalanya yaitu banyak yang belum memenuhi syarat. Baru megang komputer mungkin, atau awalnya belum megang komputer, terus megang komputer gitu. Menjalankan sistem ya pasti sulit. Orang biasa pakai iPhone terus ke Android aja sulit kan. Nah, terus yang biasa Android terus ke iPhone juga pasti bingung kan. Nah, gitu, seperti itu. Terus batas waktu yang tidak realistis. Nah, itu juga yang jadi kendala. Ya orang masih awam, jadi otomatis penentuan waktu pengembangannya juga sering miss, sering salah. Kan waktu biaya itu kan harus ditentukan di awal kan, sebelum tahap analisis, makanya. Jadi dulu memang masih menerawang sekali pengembangan sistem informasi itu. Terus manajemen yang tidak memadai. Sama, terkait juga ke staf yang tidak memenuhi syarat. Jadi semua masih serba baru saat itu, jadi semua mungkin masih kaget, jadi ya masih persiapan lah, masih adaptasi dulu mereka semua. Ya, ini yang menyebabkan kegagalan pengembangan sistem informasi dulu. Ya. Nah, kesalahan interpretasi tentang pengembangan itu tadi mengenai tahapan-tahapannya itu linier. Jadi orang tuh ngelihat fase-fase itu tadi yang
planning, analisis, design, implementation itu tadi semua tuh dilihatnya tuh harus seolah-olah berurutan gitu, berderet. Padahal tuh enggak, ya, enggak seperti itu. Jadi sebenarnya sifat dasar dari setiap tahapan-tahapan pengembangan sistem itu iteratif, dia berulang-ulang. Jadi masing-masing pekerjaan di tiap tahap itu ya seringnya harus diulang-ulang, dikoreksi lagi, trial lagi, sudah benar belum. Intinya harus dievaluasi terus. Dan iteratif berulang-ulang. Jadi kalau kemarin kalian lihat yang soal timeline itu ya, yang ada dua gambar yang saya sajikan, yang pertama dan kedua, yang kedua terlihat berantakan, ya, yang pertama itu terlihat rapi, seolah-olah mudah ya. Nah, itu yang pandangan yang pertama itulah yang seperti ini. Jadi kesannya tuh harus berderet, berurutan, padahal sebenarnya enggak. Dia iteratif, dia seperti gambar yang kedua. Masih ingat nggak? Nanti kalau nggak saya tampilkan. Biar ngelapak. Bentar ya. Ini dia. Ingat ya, yang ini ya. Nah, dulu tuh pandangannya tuh seperti yang gambar pertama. Jadi kayak kacamata kuda gitu. Kerjain aja. Nggak dievaluasi, jalan-jalan terus. Kalau di konsep sih enak dilihatnya, tapi kan sebenarnya yang terjadi di lapangan nggak bisa seperti itu. Nah, yang penting setiap tahapannya tuh ada iterasinya, pasti berulang-ulang. Makanya di dalam 1 bulan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan gitu. Jadi selain ngedesain, sekaligus juga quality assurance tuh yang di gambar kedua gitu, seperti itu. Ya. Udah muncul ya? Nah, sekarang studi-studi, survei-survei tentang pengembangan sistem. Zaman dulu ya. Ini pun juga udah masuk tahun 96 juga masih belum advance banget gitu loh pengembangan sistem. Ya. Nih, di tahun 96 tuh ini contoh ya, ini Standish Group. Jadi dia menemukan 42% dari semua proyek sistem informasi perusahaan ditinggalkan sebelum selesai. Banyak ya. 42% dari semua proyek sistem informasi perusahaan ditinggalkan sebelum selesai. Nah, studi yang mirip juga tahun 96 sama kantor akuntansi umum, General Accounting Office di Amerika sana, mereka nemuin 53% dari semua proyek sistem informasi pemerintah Amerika Serikat ditinggalkan. Padahal kan effort untuk mengembangkan sistem informasi itu kan besar sekali ya. Tapi nyatanya banyak yang tumbang. Saya pun pernah
terlibat dalam satu proyek seperti ini, nggak satu sih, beberapa, yang mulus ada, yang gagal pun ada. Jadi ya memang tidak seindah dan semudah yang dibayangkan proses pengembangan sistem informasi itu. Ya, semua pihak, baik stakeholder-nya, di user maupun developer-nya, nah itu semuanya harus berkoordinasi dengan baik. Mungkin itu waktu itu yang belum mantap, makanya banyak sekali proyek-proyek yang tumbang. 42%. Bayangkan dari 100 perusahaan, 42 perusahaan gagal ngembangin sistem informasinya. Nah, 53% malah. Lebih dari setengahnya gagal buat ngembangin. Berhenti di tengah jalan. Ada apa, ya kan? Ini juga dari IAG Consulting, mereka melaporkan kalau 80% proyek itu overtime. Banyak banget yang overtime. Harusnya 6 bulan misalnya, menjadi setahun. Harusnya setahun jadi 1,5 tahun. 72% melebihi anggaran, over budget. Ya, kan ini dua yang direncanakan sejak awal ini kan, waktu dan anggaran. Nah, kebanyakan masalahnya tuh di situ. Overtime iya, over budget juga iya. Terus 55% kurang dari fungsionalitas penuh. Jadi misalnya di awal itu dijanjikan ada 10 modul yang akan digunakan, yang akan siap digunakan, tapi ternyata di ujungnya, di akhirnya hanya 6 modul yang siap, seperti itu. Jadi ya gitu, kekurangan-kekurangannya seperti itu. Bisa molor kerjaannya, bisa over budget juga, sama nggak sesuai juga dengan yang dijanjikan awalnya. Ini jadi problem-problemnya. Kalau ini dari Panorama Consulting Solutions, kalau dia ngelaporinnya 54% proyek ERP melebihi waktu, overtime juga. 56% over budget. 48% memberikan kurang dari 50% dari manfaat awal. Ya, itu tadi yang misalnya dijanjikan 10, tapi ternyata yang bisa digunakan cuma 5, malah kurang dari 5. Yang pusing kan user ini. User harus bayar. User pengen make. User harus bayar lebih. User pengen make dalam waktu tertentu itu, tapi ternyata belum siap. Pas udah siap, atau misalnya dipaksa harus siap, belum semua bisa aktif. IBM pun juga mereka survei, jadi 59% proyek melewatkan satu atau lebih dari poin-poin yang itu tadi. Entah itu ketepatan waktunya, kesesuaian anggarannya, atau kendala pada kualitas. Jadi pasti ada satu itu dalam setiap proyek. Dalam 59% proyek itu pasti mengandung satu itu. Ya, ini dulu. Tapi entah ya, kalau sekarang sih udah maju ya zaman, jadi nggak terlalu sulit lah. Orang-orang juga udah banyak yang kompeten sekarang. Tapi kegagalan itu pasti ada, pasti menghantui. Ya. Nah, siapa yang jadi kunci di SDLC? Sistem analis. Karena dia ngapain? Jadi dia tuh menganalisis situasi dan kondisi organisasi. Dia harus baca betul itu kondisi organisasi sekarang tuh seperti apa, operasionalnya gimana, cara berjalannya seperti apa, sistem yang ada sekarang itu bagaimana, itu betul-betul harus dianalisis setepat mungkin dan selengkap mungkin. Karena bahan dari sistem analis ini yang akan digunakan oleh tahapan selanjutnya, oleh sistem designer, oleh programmer, quality assurance, dan lain-lain. Ya, jadi jangan sampai awalnya itu salah. Ya. Terus dia harus bisa identifikasi peluang perbaikan. Nah, setelah dia tahu kan kondisi organisasi seperti apa,
sistem yang berjalan seperti apa. Dia harus tahu nih, oh sistem yang lama ada bug nih di sini, nah, atau ada kelemahan di sini. Nah, harusnya alur proses bisnisnya nggak seperti ini. Nah, dia harus bisa identifikasi itu, karena itu masuknya ke peluang, ya kan? Dari sesuatu kekurangan atau kelemahan yang ada di sistem lama itu harus bisa diperbaiki. Nah, setelah itu barulah dia merancang sistem informasi untuk nantinya diimplementasikan di organisasi itu. Ya, ini pekerjaan berat, tapi gajinya gede juga. Yang minat silakan. Nah, dia itu bekerja sama berbagai orang yang ada di organisasi itu dan mempelajari bagaimana organisasi dijalankan. Pasti dia akan terkait dengan semua bagian yang ada di lingkup sistem informasi yang akan dikembangkan itu. Jadi bagian-bagian apa saja yang terlibat yang ada di dalam sistem informasi itu, ya itulah nanti yang akan dia bekerja sama dengan mereka. Pasti dia nanya-nanya, dia minta dokumennya, dia minta alurnya, strukturnya, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemarin ya, sudah ada ya tim pengembang sistem informasi, developer timnya, ya, yang ada project leadernya, sistem analis, sistem designer, quality assurance, programmer, kayak gitu-gitu ya. Jadi sistem analis itu ada di dalam tim developer. Harus ada, nggak mungkin programmer yang jadi sistem analis. Sulit. Ilmunya beda. Nah, mereka akan merasa puas, sistem analis ya, sistem analis doang loh ya. Nah, mereka ini akan merasa puas kalau sistem yang mereka rancang, mereka kembangkan itu dampaknya signifikan ke organisasi itu. Ya. Ya kita pun kalau berhasil menjalankan sesuatu dengan sukses gitu ya, bikin kegiatan lancar, itu juga pasti seneng dong ya. Ya minimal yang perempuan lah, masak misalnya. Masak udah jadi, terus habisnya sama orang rumah karena enak. Kan seneng dong, puas gitu ya. Ya walaupun kadang yang masak tuh udah kenyang duluan gitu. Gitu, psikologi sih. Nah, tujuan utama mereka itu bukan bikin sistem yang luar biasa, wah, bukan. Ya, mereka bisa aja berkreasi bikin sistem yang begini, begitu, modulnya banyak dengan banyak fungsi, dengan banyak apalah itu, dengan reporting yang hebat-hebat. Tapi bukan itu tujuan mereka. Yang penting punya value buat organisasi. Ya, semahal apapun barang, kalau nggak bernilai bagi kita, ya kayaknya nggak penting kan? Paling prestisnya doang yang dapat gitu. Tapi kalau itu benar-benar bermanfaat buat kita, nah itu pasti kita penting banget jadinya ke barang itu. Barang itu akan terasa penting sekali untuk kita. Ya. Nah, value-nya itu kalau di organisasi, terutama yang profit ya, ya otomatis untuk meningkatkan laba, meraih keuntungan. Nah, beda lagi ceritanya kalau yang organisasinya non-profit gitu, yang sosial atau pemerintahan, nah itu kan pasti tujuannya beda-beda ya. Ya, tapi kalau lingkupnya organisasi yang profit, nah pasti untuk meningkatkan laba. Kalau sosial mungkin untuk yang meningkatkan layanannya lah, lebih baik lagi, gitu. Bisa membantu lebih banyak lagi kalau yang sosial. Ya. Ya kuncinya di itu tadi, analisisnya harus benar. Mereka bisa bikin yang aneh-aneh, segede apapun juga mungkin pasti bisa aja. Tapi ya balik lagi, mereka harus berkaca pada hasil analisis yang sudah mereka buat sebelumnya, supaya nggak melenceng kemana-mana. Makanya butuh yang namanya lingkup, ruang lingkup. Itu harus ditentukan di awal. Nah, sistem-sistem yang gagal tadi itu, yang ada contoh-contohnya tadi itu, nah,
yang udah ditinggalin ya biasanya karena ada aja tuh sistem analis coba-coba bikin sistem yang luar biasa mantepnya, tapi mereka sebenarnya nggak paham betul kesesuaian sama sistem yang kesesuaian sistem yang sedang dia bikin itu sama tujuan organisasi untuk mengembangkan sistem itu sama apa enggak, sesuai atau tidak sama proses bisnis yang sedang berjalan, sesuai atau tidak pengembangannya. Nah, kadang over kreatif pun juga bikin masalah di belakangnya. Jadi memang betul-betul harus di dalam koridornya dalam pengembangan sistem ini. Ya, oke. Nah, karena terkait juga sama investasi. Nah, pengembangan sistem informasi ini kan kalau pandangan dari organisasi itu adalah investasi kan. Ya kan, investasi itu kan harus bernilai untuk si perusahaan itu. Makanya tadi harus ada value-nya. Nah, kalau nggak bernilai ya mungkin. Nah, investasi di pengembangan sistem kan tujuannya ya supaya organisasi bisa jalan dengan lebih baik lagi, keuntungan lebih bisa dapat lebih besar lagi, atau biaya bisa dikurangin deh, pegawai-pegawai bisa disingkirkan lah, singkirkan ya, bisa dikurangin lah gitu istilahnya. Nah, jadi biar sistemnya bekerja. Gitu. Intinya seperti itu. Jadi karena ini terkait sama investasi, ya tentulah harus bernilai. Oke. Jadi sistem analis jangan sampai melenceng dari ruang lingkupnya, dari tujuan organisasi, dari apa lagi ya? Istilahnya jangan melenceng dari koridornya lah. Dari tahapannya juga harus dijalani dengan baik dan sesuai. Seperti itu. Sampai sistem analis tadi sudah paham? Sudah. Oke. Nah, kalau tadi awalnya kan SDLC itu apa? Sekarang kita masuk ke si SDLC-nya. Habis ini tahapan-tahapannya. Nah, kita mulai dari analoginya dulu. Kita mau bikin rumah, misalnya. Anggaplah seperti itu ya. Membangun sistem informasi itu juga mirip sama bikin rumah. Nah, pertama pasti idenya dulu dong. Rumahnya mau seperti apa, ya kan? Pasti didasari dari ide awalnya itu seperti apa. Maksudnya mau kamarnya ada berapa? Misalnya ada 2 kamar, terus kamar mandi ada 5, itu misalnya. Terus ruang tamunya segede apa? Pasti diawali dari itu dulu. Nah, barulah ide-ide ini ditransformasikan jadi gambaran sederhana. Ya, ini kerjanya sistem analis lah ini. Jadi ada gambaran sederhana yang akan dilihatkan nih ke pelanggan, ke user, ke calon pemilik rumah itu. Gitu. Ini gambarannya begini loh. Udah sesuai belum? Udah sesuai dengan yang ada mau belum? Gitu kan. Nah, gambaran itu akan terus diupdate, ya, akan terus disempurnakan sampai si pelanggan itu setuju kalau gambar itu oke, itu fix sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke. Nah, setelah sudah oke nih desainnya, gambaran awalnya, barulah dibikin blueprint biasanya cetak biru kan, atau apa lah ya istilahnya sekarang, sketsa gitu, dan lain-lain, sketsa rumahnya seperti apa, terus nanti di ruangan ini ukurannya berapa, mau ditaruh barang apa aja, terus di sini kan jenis keran airnya apa, ini lebih detail lagi, posisi penempatan teleponnya bagaimana, nanti naruh TV-nya di mana, speakernya di mana, kasurnya sebelah mana, jendela sebelah mana, itu lebih detail lagi, ya. Nah,
Barulah setelah itu jadi, oke, dan fix. Nah, dibangunlah rumah itu. Ya, pasti dalam pembangunannya ada perubahan-perubahan dong dari, oh nih, masih pelanggannya, oh nih, jangan gini deh, ini kayaknya lebih oke gini. Itu pasti ada deh dalam membangun sesuatu. Bikin kamar aja kadang ribet kan, gimana bikin rumah gitu. Mau nata-nata di kamar aja kadang repot sendiri gitu. Nah, apalagi bangun rumah. Nah, seperti itu. Jadi perubahan-perubahannya terus diarahkan sama pelanggan, nah, sampai akhirnya rumahnya didirikan. Jadi analoginya dalam pengembangan sistem informasi pun seperti itu. Ya, kayaknya dalam semua hal seperti itu ya. Ya kan? Nah, kita balik ke yang SDLC-nya. Ini dia 4 fase dasar ya. Ini yang fundamentalnya dari sebuah SDLC. Meskipun nanti contoh-contoh metodologi-metodologi yang lain itu akan banyak. Nggak ini aja fasenya. Nanti itu di pertemuan yang berikutnya ya. Jadi kalau di SDLC secara prinsip ada 4 fase yang fundamental. Ini fasenya. Jangan sampai lupa. Ada planning, analysis, design, implementation. Jangan sampai lupa ya. Nah, beda project, ya bisa beda juga penekanan di bagian-bagian ini nih, di fase-fase SDLC-nya ini. Ya. Ada yang mungkin kuat di analisisnya, tapi pas eksekusinya desainnya kurang bagus gitu. Otomatis harus butuh orang lebih banyak kayak gitu loh. Beda-beda project ya otomatis penekanannya bisa beda-beda juga. Tapi paling tidak mendekati fase ini dengan cara yang berbeda. Ya, bahasa ribetnya. Nah, tapi semua project pasti punya 4 elemen ini. Ya. Walaupun mau dia tambahin lagi nih, pakai fase apalah misalnya, maintenance gitu misalnya. Untuk sesuatu yang harus dirawat terus ya. Maintenance itu misalnya, atau ada fase inisiasi itu sebelum planning misalnya, bisa-bisa aja ya, tapi intinya semua pasti mengandung 4 unsur fase yang fundamental ini, planning, analysis, design, sama implementation ya, itu pasti ada. Nah, serap nih. Ini minum enak nih. Nah, jadi mau ketahuan. Oke, kita masuk di fase yang pertama, planning ya, perencanaan. Ini adalah proses-proses yang betul-betul mendasar, ya, supaya kita bisa memahami betul gimana atau kenapa sistem informasi itu harus dibangun. Ya kan pasti kalau mau membangun sesuatu harus ada alasannya. Apa yang mendasari itu dan apa tujuannya. Itu yang penting. Jadi kenapa sistem informasi itu harus dibangun dan bagaimana cara bangunnya. Itu ada di planning. Udah jelas ya. Jadi supaya kita paham kenapa sistem informasi mesti dibangun dan nanti bangunnya gimana. Nah, itu ada di fase planning. Nah, di sini didefinisikanlah lingkup-lingkupnya. Lingkup ini yang akan menjadi batasan-batasan dalam pengembangan nanti, biar nggak salah arah. Ya, pengembangannya jadi benar-benar terarah gitu. Tujuannya untuk apa, akan digunakan untuk apa, siapa saja yang menggunakan. Nah, itu kan juga dituliskan di fase perencanaan. Nah, itu juga jadwal dan anggaran. Ini penting nih. Jadwal dan anggaran nih yang pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kapan mulainya, kapan rencana selesainya, butuh biaya berapa. Itu pasti ada untuk proyek pengembangan sistem.
Nah, kalau lingkupnya ya udah jelas area-area mana aja yang akan ditangani oleh proyek itu. Ya kan mungkin nggak semuanya ya. Mungkin tidak 100% di dalam organisasi yang disentuh sama sistem informasi itu. Bisa jadi masih ada bagian-bagian yang mau nggak mau harus manual gitu kan. Nggak apa ya, mungkin di bagian kebersihan kali ya, mungkin kalau sapu patah aja harus diinput di sistem kan gimana gitu. Tapi kalau ada bagus juga sih. Kayaknya ISS juga udah, ISS harusnya tersistem ya. Dan tujuan-tujuannya tuh apa aja. Jadi lingkupnya tuh harus jelas dulu. Nah, karena ujung-ujungnya lingkup sama tujuan ini ngaruhnya ke komitmen si jadwal sama anggaran tadi. Kalau kita sudah nentuin lingkupnya gimana, tujuannya bagaimana, otomatis kan sudah bisa terlihat juga nih beban kerjanya seperti apa, berapa banyak SDM yang harus disiapkan. Nah, otomatis kelihatan nih kalau SDM-nya ada sekian orang, oke, anggarannya bla 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 bla. Kalau SDM-nya ada sekian orang, kemungkinan satu orang ngerjain modul dalam sekian hari itu udah bisa kelihatan, udah ada gambaran kecilnya lah, gambaran dasarnya. Kira-kira itu mau berapa lama dikerjakan proyeknya dan biayanya berapa. Komitmen. Jadi kalau nggak ada tujuan berarti nggak ada komitmen tuh biasanya. Ya. Ya dong. Kalau kita cuma keluar aja gitu naik motor misalnya, nggak ada tujuan, ya apa alasan kita untuk keluar gitu? Ya kan? Pernah ada yang keluar gitu, keluar rumah, nggak tahu mau ngapain? Ada tujuannya? Bermanfaat tidak? Enggak. Yang ada celaka mungkin. Jadi harus direncanakan dengan baik. Oke. Nah, sekarang analisis. Di fase ini jelasin nih siapa yang akan menggunakan sistem, apa yang akan dilakukan oleh sistem, dan di mana dan kapan akan digunakan sistem itu. Ya, ini akan mendetail di sini. Jadi di fase ini benar-benar akan diselidiki, dibaca betul bagaimana kondisi sistem yang sedang berjalan sekarang, dilihat betul bagaimana kelebihan kekurangannya, tapi pasti nyari-nyari kekurangan lah ya pastinya. Nah, kurangnya di mana itu diperbaiki. Ya. Terus identifikasi kemungkinan untuk perbaikan dan mengembangkan konsep sistem baru. Kalau misalnya sistem lama itu sudah kurang memungkinkan untuk dipakai lagi karena mungkin terlalu tradisional gitu ya alur proses bisnisnya, ya, bisalah diajukan ini loh konsep barunya seperti ini, nanti alurnya bisa disederhanakan menjadi begini. Nah, itu ada di fase analisis. Nah, itu akan dibicarakan juga ke klien. Jadi tujuan dari analisis sudah jelas untuk menyediakan pemahaman yang detail dan lebih menyeluruh, ya, benar-benar detail dan menyeluruh. Ini jangan sampai salah di sini, karena ini identifikasi masalah-masalah yang terjadi. Kalau sampai salah, ya otomatis di fase ini jadi masalah juga, gitu. Ya, masalah-masalah yang terjadi itu apa aja? Nah, apa yang sudah bekerja sebelumnya, apa yang tidak bekerja itu juga harus dilihat betul-betul dan apa saja kebutuhannya untuk pengembangan sistem atau untuk memperbaiki sistem yang sudah lama itu sudah berjalan. Ya, ini yang penting. Ini kerjanya sistem analis di sini. Design. Terlalu Inggris. Design. Design. Pronunciation-nya harus bagus. Nah. Aduh. Ini kita kalau enaknya kuliah langsung ya. Nanti kita pasti bertemu di kelas semuanya. Nah,
di fase desain ini ya kita harus mutusin gimana sistem itu bakal dijalankan. Kan konsepnya sudah ada. Nah, sekarang tinggal gambaran yang lebih detail lagi, rancangannya seperti ini, user interface-nya. Sini, dalam hardware, software, dan infrastruktur jaringan. Di sini juga harus diputuskan di fase desain. Mau pakai hardware yang bagaimana, ya? Mau yang spesifikasinya seperti apa? Software-software pendukung apa saja yang dibutuhkan? Terus infrastruktur jaringannya seperti apa? Ya, apakah wireless atau wired semuanya? Dalam pengelolaan dalam penggunaan sistem informasinya nanti mau seperti apa, itu harus diatur betul. Mungkin harus menaikkan bandwidth internet gitu misalnya. Nah, itu juga harus diputuskan di fase desain. Terus user interface, form, dan laporan. Nah, ini pasti bentukan dari sistem itu. User interface kan juga akan terkait dengan kemudahan penggunaan ya, kemudahan penggunaan sistem. Jadi biar semua usernya tuh mudah menggunakan sistem itu. Nah, form-form yang mungkin selama ini masih manual itu dibuatkan versi digitalnya. Jadi nanti tinggal input doang. Terus laporan. Nah, laporan kan kalau mungkin dulu sistemnya masih manual, ribet ya kan, harus dirangkum lagi ini lagi. Nah, kalau by system kan ya udah kita tinggal tarik data aja dari form-form yang ada, kita tinggal set mau bikin report dari tanggal sekian sampai tanggal sekian misalnya untuk item apa saja, nah itu kan mudah reporting. Nah, terus program, database, dan file yang dibutuhkan tuh apa saja. Mungkin nanti akan mengembangkan sistem informasinya dengan program apa, gitu, dengan bahasa pemrograman apa, jenis database-nya tuh apa, file-file apa saja yang dibutuhkan. Misalnya ada sistem lama ya, file-file apa aja yang nanti akan dikonversikan gitu ke versi baru. Nah, itu di fase desain rancangan. Jadi ya walaupun sebagian besar keputusan strategis yang urusannya top level manajemen ya, keputusan strategis tentang sistem ini dibuatnya pas pengembangan konsep di tahap analisis, ya tapi itu hanya sebagai yang mendasarinya saja. Detailnya, bagaimananya itu paling benar, paling benar ketahuannya di fase desain. Karena kenapa? Sudah lewat dari tahap analisis dulu. Kalau pengembangan konsep ya kan bisa berandai-andai aja kan. Tapi kan yang real bisa dikerjakan, yang real bisa dibuat, ya harus berdasarkan analisisnya dulu. Kalau analisisnya sudah tepat, ya barulah itu sistemnya bisa dikembangkan dengan tepat juga. Ya, ini design, the design. Implementation. Welcome. Nah, fase implementasi. Ini fase terakhir. Ini untuk yang SDLC secara fundamental ya. Karena biasanya ada lagi fase maintenance kayak gitu. Karena dia akan berlanjut terus, itu sistemnya akan dipelihara terus. Nah, tapi kalau ini kita ngomongin yang fase fundamentalnya. Ini yang secara tradisionalnya SDLC. Nah, fase ini adalah di mana masanya si sistem itu benar-benar dibangun, benar-benar dikerjain, lagi di-develop. Nah, di sini yang perhatiannya paling besar. Ya. Karena ini tuh paling panjang biasanya. Kalau kerjaan sistem analis bukannya nggak berat ya, bukannya nggak ada perhatian besar juga. Tapi kadang karena mereka tuh ya kerjanya tidak apa ya, outputnya tuh kalau si programmer kan outputnya programnya jadi gitu lah. Tapi kan kalau si sistem analis dia hasil analisis terus dikasihkan ke sistem designer. Ya buat orang awam mungkin
emang kerjanya apa dan hasilnya apa gitu kan kalau sistem analis itu. Tapi nggak gitu. Itu semuanya berat juga. Cuma kebanyakan yang paling kelihatan adalah ya ini fase pembuatan sistemnya di saat implementasi. Karena di implementasi ini banyak. Dia sistemnya di develop nih, dituliskan di program, terus dilakukan testing juga, dicoba, dianalisis ulang, ada error apa enggak, trial and error ya, dicek-cek lagi, masih ada yang kurang atau enggak, ada yang salah atau enggak. Nah, terus kalau masih ada ya pasti di develop lagi, dibenerin lagi. Kalau sudah oke, nanti diajukan ke user biar nyoba sendiri. Kalau masih ada kesalahan, diperbaiki lagi, atau ada kekurangan, perbaiki lagi. Kalau sudah oke nih dari user-user yang terpilih tadi, ya oke, dipasang dan apa ya istilahnya ya, diberi pelatihan untuk semuanya. Ini memang fasenya panjang sekali kalau yang implementasi. Ya. Nah, di sini dilakukan konstruksi, instalasi, pengujian sistem. Ya. Oh, ada di sebelahnya, saya lupa, malah saya jelasin. Jadi ditempatkan di dalam operasional sehari-hari dan diuji kembali. Ya, pokoknya ini fase-fase di mana ribet deh, sering akan ada banyak koordinasi, nggak hanya koordinasi, mungkin adu jotos nih dengan user gitu. Maunya gini, enggak, harusnya gini, gitu. Nah, ini banyak sekali dramanya di sini nanti. Kalau sudah terjun langsung ke pengembangan sistem ya, kalau kita ngomongin secara konsep sih mungkin ya gampang-gampang aja. Ini fase ini gini, ini fase ini gini. Tapi kalau udah terjun langsung di situ, kalau sama user tuh harus sabar-sabar. Nah, pengembangan sistem dinyatakan selesai kalau udah nggak ada lagi masalah dan user menyetujui sistem baru yang diimplementasikan. Di sini ada sebuah dokumen yang namanya user acceptance test, user acceptance test gitu. Jadi satu dokumen di mana ya user sudah menyetujui sistem yang sudah dibangun, gitu. Ya, kalau di dalam project-project ya ini finalnya seperti itu nanti. Ada UAT-nya. Jadi ada fase di mana user itu terakhir kalinya dia nyobain sistem itu dan tidak ada masalah lagi. Oke, sistem itu sudah selesai dibangun. Gitu. Fase-fase fundamentalnya sudah aman ya, tahu semua, mudah. Ada yang perlu diulang? Hah. Thank you. Yang ada pertanyaan silahkan. Jadi ceritanya tuh nanti kan setengah perkuliahan setengah tugas ya. Kan memang saya mau ngasih tugas juga. Cuma kebetulan belum bikin tugasnya gimana. Jadi nanti tolong jangan pantengin aja deh. Nanti kan akan saya upload ke e-learning. Nah, nanti akan saya kabarkan Novita ya, selaku ketua kelas gitu. Nanti akan saya kasih tahu ke dia, tolong teman-teman akses semua ke e-learning untuk mengerjakan tugasnya. Enggak hari ini juga kok. Itu bisa dikerjain semingguan lah. Ya, intinya sebelum nanti akan saya tulis lah deadline-nya kapan. Intinya sebelum UTS ya udah selesai semua gitu. Ya. Seret kok saya baru nyadar itu Doranya serem banget ya Novita ya. Iya, Pak. Saya ada Raihan. Hah?
Halo. Lagi di kampus kah? Ya, enggak ada. Fahmi enggak ada. Mungkin ketiduran dia. Sebentar ya. Tadi Raihan ada yang lihat sempat nongol nggak di kamera? Han? Tuh ada tuh, Pak. Ada, Pak. Oh, ada. Kalau login doang saya merahin. Ya, oke. Masuk jam berapa kamu tadi? Saya nggak tahu itu. Iya, tadi agak telat, Pak. Baru bangun ya? Iya, Pak. Ya, emang enaknya tidur. Saya kalau nggak kerja juga mau tidur lagi nih. Oke, baik. Sampai pertemuan tadi, ada yang mau ditanyakan? Yang pertama tadi deh. Ada yang mau ditanyakan? Memang udah paham semua nih. Nanti kalau saya yang nanya balik, gawat nih. Oh iya, ini udah ada di e-learning, jadi bisa di-download ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Untuk tugasnya standby. Hari ini akan saya buat. Nggak ribet-ribet kok, tenang aja. Nanti UTS-nya yang ribet, Mas. Tapi kan take home ini, ngajian di rumah. Dan ingat jangan kopas banget, pakai prinsip ATM ya. Jangan amati hero doang, harus dimodifikasi. Benar, nggak ada yang mananya ini. Saya tidur lagi nih. Oke, baiklah kalau gitu. Jadi gitu ya, pertemuan hari ini begini, di pengganti pertemuan 5 yang kemarin, dan minggu depan itu pertemuan 6, plus pertemuan 7 yang memang kita agendanya hanya overview, kisi-kisi, yang kayak gitu-gitu doang, sama diskusi. Ya, oke. Jadi, saya akhiri pertemuan 5 hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa dipahami. Lalu apa ya? Beda sih. Semoga puasanya lancar, jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu minggu depan dan mungkin nanti ada yang ketemu juga di kampus. Ya, Kamal sama Intan. Dan besoknya nggak tahu deh itu siapa lagi. Firly jangan kapok. Enggak apa-apa, aman kok, Pak. Iya. Ganti apa nih ngomong-ngomong? Oh, sama Pak, Oppo lagi, Pak. Oppo lagi? Iya. Pilotnya baru-baru. Realme 8 Pro. Xiaomi Redmi Note 10. Karena lagi banyak di review. Udah jadi ngelantur. Nah, itu tidak. Ini contoh yang tidak sesuai lingkupnya ini tadi.
Minggu depan aja kalau mau ngobrol bebas. Oke. Nah, untuk hari ini nanti ya tinggal standby aja tugasnya. Oke. Saya akhiri ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Iya, Pak. Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama.